Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 14 September di tahun 2023, seorang pria berkulit putih tertangkap basah oleh warga sedang menebas leher seorang wanita. Kejadian ini terjadi di Bushrod Island, Montserrat County, tepatnya di negara Liberia. Lucas Richard adalah seorang misionaris dari negara Amerika, tepatnya dari gereja Creekside yang ada di wilayah Louisiana. Lucas diberi tugas untuk menyebarkan agama Kristen di wilayah pedalaman Liberia sejak tahun 2020. Awalnya Lucas dikenal oleh warga sebagai orang yang baik dan penuh ambisi untuk menyebarkan ajaran agamanya. Di sana dia membantu warga yang kesulitan, melakukan pembaptisan, mengajarkan gospel, juga mengunjungi komunitas-komunitas yang ada di wilayah itu. Di tempat tersebut Lucas bertemu dengan seorang wanita yang bernama Jessica Lloyd, dan setelah pertemuan mereka, Lucas jatuh cinta kepada Jessica. Kedekatan mereka membuat Lucas memberanikan diri untuk meminta tangan Jessica kepada orang tuanya. Menurut ibu Jessica, Lucas mendatangi rumahnya dan mengatakan jika dia akan segera menikahi anaknya. Lucas juga mengatakan jika sebenarnya dia memiliki istri di Amerika, namun istrinya itu sudah tua dan tidak bisa memberikan keturunan. Istrinya yang ada di Amerika juga telah memberikan izin untuk dia menikah dengan wanita lain. Lucas berjanji kepada orang tua Jessica jika dia akan menjaga anaknya dan menjadikan dia istri yang terakhir. Informasi yang diterima oleh keluarga Jessica, istri Lucas masih berada di Amerika. Namun kenyataannya, istri Lucas juga ikut ke negara Liberia sebagai misionaris di tempat yang berbeda. Lucas masih sering bertemu dengan istrinya, bahkan Lucas dan istrinya dalam beberapa kesempatan mereka melakukan dakwah bersama. Setelah ibu Jessica memberikan izin kepada Lucas, mereka sangat dekat sekali dan tidak lama setelah itu mereka pun akhirnya memutuskan untuk menikah dengan adat dan tradisionalnya orang Liberia. Di pesta itu Lucas ditemani oleh teman-temannya dari grup misionaris dan pesta pun berjalan dengan baik. Setelah resmi menjadi suami istri, Lucas mengajak Jessica untuk pindah dari rumah orang tuanya ke sebuah apartemen yang telah dia sewa. Jessica awalnya menolak untuk pindah dari rumah ibunya, namun Lucas berjanji jika dia akan mengirimkan uang bulanan untuk membantu ibunya. Pria berkulit putih dan juga dari kalangan gereja, berkeluarga negaraan Amerika, sangat mudah untuk melakukan penipuan terhadap warga di pedalaman seperti Liberia. Teman Jessica berteman dengan Lucas di Facebook dan di sana dia melihat foto Lucas sedang melangsungkan pernikahan dengan istrinya yang ada di Amerika. Teman Jessica memberitahu kepada Jessica tentang foto yang dia lihat. Namun Jessica menjawab jika istri Lucas yang ada di Amerika itu telah memberikan izin kepada Lucas untuk menikahi dirinya. Jessica tidak lama setelah pindah dengan Lucas, dia dinyatakan berbadan dua dan Jessica sangat senang sekali memberitahu ibunya jika dia akan segera menimang cucu. Jessica mengatakan jika Lucas sangat bahagia mengetahui dirinya hamil. Namun menurut ibu Jessica, Lucas tidak begitu senang dengan keadaan tersebut. Beberapa minggu kemudian, Jessica mengatakan kepada ibunya jika Lucas telah menyuntikkan sesuatu pada tubuhnya dan setelah itu dia merasakan kesakitan di area perut. Jessica akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan di sana Jessica kehilangan bayi yang dia kandung. Ibu Jessica berusaha mengkonfrontasi Lucas dengan apa yang telah dia suntikan. Lucas mengatakan jika itu bukan niatnya untuk menggugurkan bayi yang dikandung oleh Jessica. Setelah kejadian itu, Jessica memilih tinggal dengan ibunya. Lucas menghubungi Jessica dan mengajaknya untuk keluar makan sebelum dia berencana untuk kembali ke Amerika. Hari itu Lucas mendatangi rumah ibu Jessica dan mengajaknya untuk keluar makan dan dia berjanji akan membelikan apa yang diminta oleh Jessica. Mereka pun keluar membawa mobil
untuk makan es krim dan belanja seperti apa yang diinginkan oleh Jessica. Setelah mereka belanja dan makan bersama, di tengah perjalanan pulang, Lukas mengatakan jika ban mobilnya terkena masalah. Lukas menyuruh Jessica untuk naik motor atau ojek agar dia cepat sampai di rumah ibunya. Jessica pun keluar dari mobil dan berdiri di pinggir jalan, namun tiba-tiba ada sepeda motor dengan kecepatan tinggi menabrak tubuh Jessica. Tubuh Jessica terpental ke semak-semak dan Jessica dalam keadaan terluka. Lukas lari mengambil tubuh Jessica dari semak-semak dan membawanya ke pinggir jalan. Di sana pengendara sepeda motor memanggil beberapa temannya dan mengatakan kepada mereka jika Lukaslah yang telah melukai wanita itu. Maka warga berbondong-bondong untuk menyelamatkan Jessica dan menahan Lukas untuk diserahkan ke polisi. Di kantor polisi, Lukas mengatakan jika dia tidak melakukan hal apapun terhadap tubuh Jessica. Dia mengklaim kemungkinan besar warga di sana ingin merampoknya dengan melukai Jessica karena saat itu dia sedang membawa uang cash sebesar $450. Warga di sana mengatakan jika mereka menyelamatkan Jessica ketika Jessica dalam keadaan kritis. Mereka melihat Lukas memegang kepala Jessica, juga memegang pisau yang ternyata telah melukai leher Jessica. Warga dan Lukas sempat berkelahi karena Lukas tidak mau melepaskan pisau dari kepala Jessica. Maka warga melempari batu dan benda ke arah Lukas agar dia segera menyerahkan diri. Jessica selepas dari genggaman Lukas, mereka langsung melarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Setelah Jessica menjalani perawatan, Lukas masih ditahan di kantor polisi. Lukas seharusnya pada tanggal 15 September dia harus terbang ke Amerika. Namun polisi terus menyelidiki kasus yang menimpa Jessica karena pengakuan warga dan Lukas itu sangat bertentangan. Polisi memintai keterangan dari keluarga Jessica dan warga yang mengenal Lukas. Selama investigasi, polisi mendapat informasi jika apa yang dikatakan oleh Lukas sangat jauh dari apa yang dinyatakan oleh warga. Polisi akhirnya menunggu Jessica hingga dia dapat menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Jessica menjalani perawatan, dia siap untuk diinterview. Jessica mengatakan jika hari itu Lukas menjemputnya dan mengajaknya untuk jalan bersama sebelum keesokan harinya dia kembali ke Amerika. Lukas tidak bisa berjanji kapan dia akan kembali ke Liberia karena dia datang ke wilayah itu hanya karena tugas yang dia bawa dari gereja. Setelah berjalan, mereka kembali pulang dan di tengah perjalanan, Lukas berhenti dan mengatakan kepada Jessica jika dia akan kencing di balik semak-semak. Sebelum keluar dari dalam mobil, Lukas mengambil pisau dan mengajak Jessica untuk menemaninya. Jessica pun keluar dan menemani Lukas untuk kencing di balik semak-semak, dan di tempat itu masih terdapat beberapa orang yang berjalan. Setelah Lukas kencing di balik semak-semak, mereka pun masuk kembali ke mobil. Namun Jessica melihat gelagat aneh Lukas, di mana dia menoleh ke kanan dan ke kiri dan sering berhenti di tengah jalan tanpa alasan. Setelah di tempat sepi tidak jauh dari tempat pertama, Lukas berhenti lagi dan mengatakan kepada Jessica jika dia kebelet kencing lagi. Kali ini Jessica menunggu di dalam mobil, namun setelah Lukas berada di balik semak-semak, Lukas memanggil Jessica untuk datang menemuinya karena dia melihat seekor binatang dan dia butuh bantuannya. Menurut Jessica, hari itu setelah dia keluar dengan Lukas, dia merasa dirinya kurang enak badan, seperti dia telah mengkonsumsi sesuatu. Diduga Lukas memberikan obat kepada Jessica di hari itu karena Jessica saat ditemukan oleh warga juga dalam kondisi yang tidak stabil, masih dalam pengaruh obat-obatan. Jessica pun turun dari dalam mobil dan menemani Lukas untuk kencing di balik semak-semak lagi, dan setelah itu mereka kembali ke dalam mobil. Lukas kembali menyetir mobilnya dan tidak jauh dari situ, Lukas pun berhenti kembali. Dia mengatakan kepada Jessica jika ban mobilnya dalam keadaan bermasalah. Lukas berhenti dan memperbaiki ban mobil, sedang Jessica disuruh untuk menunggu di dalam mobil. Setelah Lukas mengambil alat-alat untuk memperbaiki ban mobilnya, Lukas memanggil Jessica untuk keluar. Di sana Lukas mengatakan jika dia butuh bantuannya untuk memegang suatu alat.
Jessica pun keluar dari dalam mobil dan duduk di samping Lukas, dan di sana Lukas mengatakan jika dia melihat sesuatu di leher Jessica. Lukas menyuruh Jessica untuk membalikan badan, dan Jessica pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Lukas. Tiba-tiba Lukas menghantamkan dongkrak mobil ke arah kepala bagian belakang Jessica, dan setelah Jessica terjatuh, Jessica dengan cepat diseret oleh Lukas ke balik semak-semak. Di sana Lukas mengambil pisau dari sakunya, dan Jessica yang dalam keadaan setengah sadar, dia melihat Lukas menyayatkan pisau ke lehernya. Namun yang membuat dia aneh, Jessica tidak merasakan kesakitan. Dia hanya merasakan pusing dan pandangannya mulai menghitam. Di saat Lukas menyeret tubuh Jessica ke balik semak-semak, di sana ada pengendara sepeda motor yang kebetulan lewat di jalan tersebut. Pria itu segera menyelamatkan Jessica dan memanggil warga sekitar. Di sana ada 2 orang anak remaja yang melihat dari jauh ketika Lukas menghantam sesuatu ke kepala Jessica. Dan ketika pengendara sepeda motor itu teriak meminta bantuan kepada warga, 2 anak remaja yang melihat keadaan tersebut langsung berkelahi dengan Lukas. Salah satu dari mereka terluka di bagian wajah dan kakinya karena berusaha menyelamatkan Jessica. Lukas di sana meminta kepada warga untuk menyerahkan Jessica kembali karena dialah yang akan membawanya ke rumah sakit. Namun warga segera melarikan Jessica ke rumah sakit dengan sepeda motor setelah mereka melihat leher Jessica dalam keadaan terluka. Jessica juga mengatakan kepada polisi jika dia merasakan keanehan setelah mendapat suntikan dari Lukas sebelum mereka berjalan hari itu. Seperti halnya sebelum dia mengalami keguguran, di mana Lukas juga menyuntikkan sesuatu. Polisi menyimpulkan jika Lukas telah merencanakan penghilangan nyawa terhadap Jessica hari itu sebelum dia kembali ke Amerika. Lukas diduga telah menyusun semua rencana untuk menghabisi istrinya Jessica karena dia tidak mau jika istrinya yang ada di Amerika tahu tentang apa yang telah dia lakukan di Liberia. Maka dia mencari kesempatan yang baik untuk mengajak Jessica jalan setelah dia memberikan obat. Lukas akan sangat mudah mencari alasan agar terhindar dari dugaan tersangka ketika Jessica meninggal di tengah jalan. Namun untungnya hari itu Jessica masih dapat diselamatkan hingga dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lukas ditahan di penjara untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan kepada Jessica. Warga berharap jika pemerintah akan menanggapi kasus tersebut dengan serius karena sangat tidak mudah untuk memenjarakan warga negara Amerika. Lukas sepertinya berniat ingin menyembunyikan pernikahan dan hubungannya dengan Jessica, namun kini seluruh dunia tahu apa yang dia lakukan di belakang istrinya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.